Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita di pembahasan arkanus shalah, rukun-rukun salat. Yang pertama rukun salat itu apa? Al-qiyam. Yang pertama berdiri, namun diperinci berdiri ini pada yang pertama bukan qiyam. Apa yang pertama jemaah? Takbiratul ihram. Ya. Dan takbiratul ihram ini harus dengan ucapan Allahu Akbar, dan takbiratul ihram ini harus pada posisi berdiri. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali salat beliau dengan bertakbir, terus disebutkan dalam hadis bahwa yaqumu dalam keadaan berdiri. Jadi tidak sah takbiratul ihram. Kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, takbiratul ihram itu tidak sah para jemaah ya, kalau posisinya bukan berdiri. Posisinya jongkok misalnya, posisinya ruku' misalnya. Kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tidak sah. Kecuali sholat sunnah, kan sholat sunnah boleh duduk gitu ya. Contohnya ada orang yang masbuk mendapati imam sedang ruku atau sedang sujud atau imam sedang duduk, maka orang yang masbuk tadi langsung dia ruku lalu ucap takbiratul ihram saat rukuk tersebut, maka tidak sah. Apalagi sedang duduk, maka takbiratul ihram itu harus dalam posisi berdiri ya. Kemudian harus dengan lafaz Allahu Akbar. Yang kedua al-qiyam. Al-qiyam fil fardi lil qadir alaihi. Berdiri bagi yang mampu, dan di dalam solat fardu, berarti dalam solat sunnah walaupun mampu boleh duduk. Adapun dalam solat wajib dan bagi yang mampu, maka al-qiyam ini merupakan rukun solat. Terus yang ketiga apa para jemaah? Pembahasan tentang duduk sudah ya. Jadi duduk itu bagaimana caranya? Dengan bersila ya. Kalau seorang muslim sholat sambil duduk, baik itu karena sakit atau tidak ada udzur duduk dalam sholat sunnah, maka duduknya itu adalah at-tarabbu', yakni dengan bersila supaya lebih nyaman, lebih khusyuk. Boleh duduk iftirash tapi dia akan kurang tenang, maka duduk bersila. Adapun makan sebaliknya, jangan bersila tapi duduk iftirash supaya tidak tenang. Jadi dibalik, kalau makan jangan sampai khusyuk. Maka diambil kesimpulan oleh para ulama, dilarangnya atau dicontohkannya oleh Nabi duduk dalam makan itu duduk iftirash, dan dilarangnya bersandar ya. Itu karena dilarangnya kita ini tumakninah dalam makan, karena menunjukkan orang yang tamak terhadap dunia ya. Maka Nabi mencontohkan duduknya duduk seperti budak, yakni dalam duduk dalam keadaan iftirash. Adapun dalam salat justru sing tenang, sing khusyuk, sing tenang. Itu sudah ya. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga qiraatul Fatihah fi kulli rakaatin. Sudah itu ya? Kemarin? Sudah membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat.
Berarti Al-Fatihah kita itu dalam sehari semalam minimal berjamaah 17 kali. Karena membaca Al-Fatihah itu setiap rakaat. Belum kalau jenengan tambah dengan surat-surat sunnah tentu lebih dari 17 kali. Tapi minimal seorang muslim wajib baca Fatihah 17 kali sehari semalam. Berarti wajib setiap muslim sehari semalam mohon hidayah kepada Allah. Karena dalam Al-Fatihah ada permohonan ihdinas siratal mustaqim. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang keempat dan yang kelima ini adalah ruku' dan yang yang kelimanya tumakninah. Jadi ruku' yang keempat, tumakninah yang kelima. Nah, dan ruku' ini sifatnya, ini juga sudah kita bahas, sifatnya ruku' para jemaah, si punggung itu harus lurus. Bahkan banyak hadis-hadis yang mengancam solatnya tidak sah bagi yang punggungnya tidak lurus. Kata Nabi, inna rajula la yusalli sittina sana. Sesungguhnya ada orang yang solat selama 60 tahun, la yaqbalullahu salatan, Allah enggak terima satupun solatnya. Kata Nabi, la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Bisa jadi dia tidak menyempurnakan ruku', bisa jadi ruku'nya sempurna namun sujudnya tidak sempurna, atau sebaliknya sujudnya sempurna namun ruku'nya tidak sempurna. Dalam hadis yang lain kata Nabi, la tujzi'u salatun li ahadihim, tidak mencukupi, yakni tidak sah salat salah seorang kalian, yakni la alladzi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wala fi sujud, yang tidak meluruskan punggungnya baik dalam ruku' atau dalam sujud. Jadi sujud pun berjamaah punggung itu harus lurus turun gitu, jangan begini mendelep, apalagi ruku' ya. Nah, terus posisi tangan berjamaah dalam ruku' banyak yang salah. Justru posisi tangan kalau ruku' itu yakni farroja itu direnggangkan begini. Kaedahnya berjamaah ya, posisi jari, kaedahnya dalam solat, seluruh jari dalam solat itu adalah dia dirapatkan. Dhamma asabi'ahu fi shalah, dirapatkan begini kaedahnya. Baik angkat tangan begini, baik ketika sujud ya, kecuali satu saja. Ya, kecuali satu saja, itu pada saat posisi ruku'. Kalau ruku' baru direnggangkan, jangan begini. Ini lutut misalnya, jangan begini, tapi harus begini. Jadi seolah lutut digenggam begini, dipegang. Ya. Kemudian di dalam ruku' para jamaah sekalian, dalam masalah ruku' tentang hukum membaca tasbih ruku', ada khilaf ulama tentang tasbih ruku' dan juga dalam sujud. Ada yang mengatakan dia wajib seperti tasbih di sini maknanya ucapan seperti ucapan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Nah, adapun pendapat yang lain mengatakan dia tasbih dalam ruku' dan sujud ini sunnah, dan ini mazhab mayoritas ya, hukumnya sunnah. Dan bacaan dalam rukuk sujud ini banyak macamnya, variasinya banyak. Jadi kalau bisa kita baca, terkadang baca yang ini, kadang yang itu dibaca. Tapi tetap utamakan bacaan tasbih dulu. Subhana rabbiyal azim dulu. Bahkan dalam sujud tilawah pun berjamaah. Kalau menurut Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, di antara kesalahan ketika sujud tilawah itu adalah mencukupkan bacaan, yakni bacaan sujud tilawah saja. Padahal yang benar kata beliau tetap membaca, yakni membaca tasbih ruku' dan sujud, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la dulu, baru kemudian sajada wajhi lilladzi ya. Ya tentu kalau sujud tilawah ya bukan ruku' enggak ada ruku' tilawah.
Yani bacaan sujud dulu baru kemudian sujud tilawahnya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, baru sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawara wa syaqqa sam'ahu basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Ya. Baik. Ya, sampai situ ya. Sekarang yang ke-6. Oh, yang ketiga. Iya, rukuk dah. Hah? Sampai mana kemarin? Hah? 3 4 5 toh. Sekarang 6 7. Berarti i'tidal sekarang. Qala al-muallif hafizahullah taala al-i'tidalu ba'da ruku'i wa tuma'ninatu fihi. Rukun ke-6 yaitu al-i'tidal ba'da ruku'. Dan rukun yang ke-7 yaitu tuma'ninatu fihi, tuma'ninah. Ya. Dalilnya an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud Al-Ansari semoga Allah meridhoinya, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimur rajul fiha sulbahu fi ruku'i was sujud. Tidak mencukupi, yakni bisa bermakna tidak sah berjamaah, salat yang la yuqimur rajul, yang seseorang tidak meluruskan, fiha di dalam salat tersebut, sulbahu punggungnya. Sulbahu, sulb itu tulang punggung, maksudnya punggungnya. Fi ruku'i was sujudi, di dalam rukuk dan sujud. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li musii salatahu, dan Nabi bersabda kepada orang yang buruk salatnya. Ya. Itu kisah orang yang salat lalu dia disuruh ulangi sama Nabi sampai 3 kali, itu hadis itu. Itu dikenal hadis apa namanya? Haditsul musi fi salatih. Hadis orang yang buruk dalam salatnya. Jadi sahabat itu Masya Allah ya para jemaah, kesalahannya itu sudah diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun menjadi rujukan sepanjang sejarah umat manusia. Jadi hadis itu terus diulang-ulang sampai hari kiamat. Dia salah ya, para sahabat ini subhanallah, tapi sudah diluruskan dia sama Rasulullah. Tapi kesalahannya menjadi ibrah dan terus dikenang oleh manusia, dan tentu bagi dia berpahala terus. Dikenang sampai hari kiamat, dipelajari. Sampai ulama menamakan salat atau hadis orang yang buruk salatnya. Nah, di sini kata Nabi kepada orang tersebut, "Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman." Ini dia syahidnya. Kata Nabi, lalu bangkitlah, angkat kepalamu dari ruku sampai betul-betul berdiri tegak. Hatta ta'tadil. Ini sampai tegak berdiri. Nah, di mana posisi tangan berjamaah sekalian? Posisi tangan ketika berdiri i'tidal ada khilaf di kalangan para ulama. Di antaranya yang nampak di antara ulama ahli sunnah yang kita kenal, yang hidup di zaman kita, antara Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan Syekh Albani rahimahullah. Kalau menurut Syekh Albani, tangan itu menjulur ke bawah. Ya. Kalau menurut Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, tangan itu kembali bersedekap seperti pada keadaan semula sebelum ruku. Kenapa? Karena posisinya adalah posisi berdiri. Dan sebab khilafnya para ulama dalam masalah ini, ingat para jemaah, sebab khilafnya adalah karena tidak ada dalil yang secara sharih itu secara tegas yang menjelaskan di mana posisi tangan setelah bangkit dari ruku atau pada saat berdiri i'tidal.
Tidak ada dalil yang sharih. Ya. Oleh karena tidak ada dalil yang sharih berarti ulama hanya berijtihad mampunya di sini. Nah, ijtihadnya para jemaah, ijtihadnya adalah kalau Syekh bin Baz rahimahullah taala karena tidak ada dalil yang sharih yang khusus secara tegas, ya berarti kembalikan kepada dalil umum karena posisi berdiri maka bersedekap. Karena ini posisi kan berdiri para jemaah. Salat itu kan posisinya kalau tidak berdiri ya duduk. Kalau tidak duduk ya ruku, tidak ruku ya sujud. Dan berdiri dalam salat itu ada dua tempat. Yang pertama qabla ar-ruku, yang kedua ba'da ar-ruku. Dan berdiri setelah ruku itu beda dengan duduk istirahat. Kalau duduk istirahat itu bukan duduk yang hakiki. Duduk istirahat dalam sholat jemaah itu bukan duduk hakiki itu. Karena di situ tidak ada zikir. Oleh karenanya nanti akan kita bahas duduk istirahat itu adalah yang dipersisikan oleh para ulama tentang apakah dia itu sunnah atau perkara yang memang tidak disunnahkan atau yang dibolehkan ketika ada hajat. Ketika ada hajat, jadi orang mungkin butuh duduk istirahat, silakan. Tapi itu bukan duduk hakiki gerakan sholat. Sebagian ulama mengatakan demikian karena dia tidak ada zikirnya. Tapi berdiri setelah i'tidal itu adalah berdiri yang derajat kedudukannya sama dengan sebelum ruku karena di situ ada zikir. Ya, di situ ada zikir. Adapun para ulama yang tidak bersedekap, ya karena kalau bersedekap katanya butuh dalil khusus. Mana dalilnya? Ya, adapun dalil-dalil tentang bersedekap saat berdiri itu dibawa kepada pemahaman adalah sebelum ruku. Adapun setelah ruku butuh dalil khusus. Sehingga kalau tidak ada ya berarti tidak sedekap. Kalau tidak sedekap kemana? Masa tangan kalau tidak sedekap ke sini atau ke sini, ya berarti ke bawah turun. Karena naluri manusia, tabiat manusia begitu. Lalu kata Syekh bin Baz dan ulama yang berpendapat bersedekah, lah kalau tidak ada dalil yang khusus berarti kembali ke dalil apa tadi? Umum. Setiap berdiri di mana tangan? Kalau sujud tangan jelas di mana, ruku tangan jelas di mana, duduk tangan jelas di mana. Sekarang berdiri di mana tangan? Sedekap. Kecuali mazhab Maliki memang mau sebelum ruku setelah ruku enggak masalah mazhab Maliki. Oleh karenanya Allah Ta'ala alam berjemaah. Ini masalah khilafiyah yang sangat kuat sekali. Dan memang karena hadis yang sharih enggak ada. Beda kalau hadis-hadis tentang ruku, sujud jelas. Sharih, tegas. Ya. Angkat tangan dalam takbir jelas. Tapi kalau sedekap setelah setelah ruku atau dalam posisi i'tidal, maka ini yang diperselisihkan oleh para ulama karena dalilnya tidak ada yang tidak sharih, tidak tegas. Nah, bahkan duduk berdiri i'tidal itu para jemaah, ya, dalam hadis Anas bin Malik, i'tidal itu Anas mempraktekkan salat Rasulullah. Ya, kata Anas, inni la alu an usalli bikum kama ra'ait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, ya, bina. Kata Anas, aku akan mempraktekkan bagaimana salatnya Rasul bersama kami. Maka Anas mempraktekannya apa? Yasna'u syai'an. Maka Anas mempraktekkan, yakni ketika i'tidal, idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku, ketika bangkit dari ruku itu intasaba qa'iman hatta yaqulul qa'il qad nasiya. Anas betul-betul berdiri seperti ini, berdiri dan sampai-sampai orang menyangka Anas bin Malik sudah lupa gitu, saking lamanya. Nah, berarti menunjukkan posisinya memang berdiri ini bukan sekedar berdiri tanpa makna, ya.
Jadi betul-betul berdiri yang di situ ada zikir, ada doa. Ya. Nah, adapun ketika kunut jemaah, idza kana al-kunut ba'da ruku', kalau kunut setelah ruku', maka jelas posisi tangan kalau kunut. Di mana? Mengangkat tangan. Dan makmum kalau memang melihat imamnya mengangkat tangan, maka makmum pun mengangkat tangan. Sebab innama ju'ilal imam liyu'tama bih, dijadikan imamnya untuk diikuti. Ya. Taib. Jelas jemaah ya, ini masalah khilafiyah yang kita harus toleran dalam masalah ini. Yang jelas al-i'tidal ba'da ruku' wa tuma'ninatu fihi. I'tidal yang paling penting intinya, dan tuma'ninah. Lalu yang ke-8 dan ke-9, as-sujudu wa tuma'ninatu fihi. Sujud dan tuma'ninah fihi. Sujud dan tuma'ninah di dalam sujud tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Ya. Lalu waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musii salatahu, terhadap orang yang buruk salatnya, kata Nabi, summasjud, lalu sujudlah kamu, hatta tatma'inna sajidan, sehingga engkau benar-benar tumanina dalam sujud. Sumarfa, lalu angkat kepalamu dari sujud, hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu betul-betul tumanina di dalam duduk, yakni duduk antara dua sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah sampai betul-betul tumanina dalam sujud, ini dua kali sujud jemaah. Baik. Dan anggota sujud itu ada 7 harus nempel di bumi. Kata mu'alif di sini, a'dha'us sujud, anggota sujud itu apa saja, ada 7. An Ibn Abbas qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Kata Ibn Abbas, aku diperintah, Nabi SAW bersabda, aku diperintah oleh Allah, kata Nabi, untuk sujud di atas 7 anggota. Alal jabah, yaitu dahi, lalu wa asyara biyadihi ala anfihi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Jadi antara dahi dan hidung itu sama. Makanya di sini ada hadis, la salatan liman la yusibu anfahu minal ard ma yusibu jabinahu. Tidak ada salat bagi yang tidak meletakkan hidungnya seperti dia meletakkan dahinya. Jadi kalau dahi ini meletakkan dahi ini di lantai, yakni menyentuh, maka hidung pun harus seperti itu. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa, katanya sujudnya itu sah. Ya. Namun pendapat Syafi'i ini lemah, menyelisihi madhab mayoritas ulama. Karena Imam Syafi'i berdalil bahwa yang namanya sujud kalau secara bahasa adalah wad'ul jabah ilal ard atau alal ard. Imam Syafi'i berdalil dengan istilah bahasa Arab. Sujud artinya wad'ul jabha, meletakkan dahi alal ardi, di bumi. Sudah, itu sujud namanya. Tapi kan tidak demikian, karena harus dipahami secara syariat. Apalagi hadisnya tegas di sini. Kata Nabi apa? Al-jabah wa asyara biyadihi ala anfihi. Nabi mengatakan anggota yang pertama adalah dahi, dan beliau berisyarat dengan tangannya ke hidungnya. Dalam hadis yang lain tadi disebutkan la salata, bisa dimaknai tidak sah. La salata liman la yusibu anfahu minal ard ma yusibu jabinahu, atau ma yusibul jabin, dalam lafaz begitu. Tidak ada salat bagi yang tidak meletakkan hidung seperti dia meletakkan dahinya di dalam sujud. Lalu yang kedua dan ketiga apa? Ya, waliyadaini, kedua tangan, maksud tangan telapak jemaah. Lalu yang ke-5 dan yang ke-6 warukbataini, dua lutut, wa atrafil qadamain, dan yang ke-5 dan ke-7, yang ke-6 dan yang ke-7. Yang ke-6 ke-7 adalah ujung dua jari-jari kaki. Nah, baik, dalam masalah sujud para jamaah sekalian, ada beberapa poin penting di sini.
Sujud itu yang pertama ada khilaf dan sudah kita bahas kemarin, apakah meletakkan kedua lutut atau kedua tangan, ya. Maka meletakkan kedua lutut atau kedua tangan, yang penting meletakkan kedua lutut atau kedua tangan. Namun kata para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim bahwa hadis tentang meletakkan tangan terlebih dahulu itu sebenarnya hadisnya terbalik, ya. Yani seolah dilemahkan. Karena dalam hadisnya itu kan Nabi bersabda, "Idza sajada ahadukum falayabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang kalian sujud, maka janganlah dia turun seperti turunnya unta. Ininya betul. Jangan seperti unta, pasti benar karena tidak boleh menyerupai binatang. Tapi giliran lafaz berikutnya, "Faliyadha yadaihi qabla rukbataihi." Nah, baru di sini kata para ulama ini kayaknya kebalik gitu katanya. Kayaknya kebalik. Hendaklah letakkan tangan sebelum lutut. Justru itulah onta, gitu kata ulama. Justru itulah onta, tangan dulu baru lutut. Ya. Adapun hadis yang tadi yang lutut dulu itu hadis fi'li, perbuatan Nabi yang dilihat oleh sahabat Wail bin Hujr. Ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi. Kalau yang tadi sabda Nabi, mulut Nabi yang bicara. Jangan apabila salah seorang kalian sujud maka jangan seperti turunnya unta. Itu kan hadis qauli. Adapun yang kedua ini yang lutut dulu dengan tegas itu hadis fi'li. Kata Wail bin Hujr, "Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Nabi SAW idza sajada, apabila beliau sujud, wada'a rukbataihi qabla yadaihi. Beliau meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Ya. Ala kulli hal jemaah, dua hadis inilah yang menjadi dasar tentang perbedaan, ya, dan perselisihan ulama dalam masalah apa yang turun dalam sujud. Diingat-ingat, yang lutut duluan hadis siapa? Wail bin Hujr, dan itu hadis fi'li, yang lutut itu. Hadis fi'li ini perbuatan Nabi, maksud yang dilihat sahabat. Adapun yang tangan dulu itu hadis qauli. Yani Nabi bersabda jangan seperti onta, letakkan tangan dulu. Tapi dikritik hadis ini oleh para ulama, yakni terbalik gitu. Jadi karena onta justru tangan duluan. Nah, namun ini masalah yang kita harus lapang dada, ya. Yani tidak boleh kita ini saling menyalahkan karena ulama juga sepakat yang mana dulu pun sholatnya sah, hanya masalah afdholiyah saja. Hanya masalah afdholiyah. Nah, dan juga kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau lutut dulu itu lebih sesuai dengan tabiat manusia. Ya. Karena orang kalau turun itu aqrab fal aqrab. Mana yang lebih mendekati, yang lebih mendekati. Anggota tubuh kita cuma yang lebih dekat ke bumi itu apa? Lutut apa tangan dulu? Ya jelas lutut dulu. Lutut baru kemudian tangan. Ya. Taib. Kemudian dalam sujud wa yastaqbil bi asabi yadayhi wa rijlaihi al-qiblah. Ya. Jadi usahakan si tangan ini, ya, dan kaki jadi dihadapkan ke arah kiblat. Jadi ditekuk seperti ini berjemaah. Diarahkan ke arah kiblat, tangan juga. Nah, sebagaimana tadi juga disebutkan, kalau dalam ruku idza raka'a farraja baina asabihi, Nabi kalau ruku direnggangkan, tapi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Kalau sujud Nabi merapatkan. Idza sajada dhamma asabi'ahu. Taib. Kemudian yang perlu diperhatikan di dalam sujud para jemaah sekalian,
dalam sujud kita tidak perlu untuk menahan rambut, ya, menahan rambut atau menyingkap pakaian kita. Misalnya kalau kita pakai peci begini, lalu kita sujud, tidak perlu peci kita diangkat begini supaya dahi yang nyentuh, enggak. Walaupun dahi kehalangi peci itu sah. Sebagaimana lutut kehalangin apa lutut? Kehalangi kain, jadi bukan berarti lututnya harus nyentuh, tidak. Demikian pula rambut para jemaah. Mungkin orang yang rambutnya menghalangi, tidak perlu dia untuk, ya, wala akufus sauban wala sya'ran. Jadi tidak untuk menahan rambut, tidak pula baju atau yang lainnya. Jadi rambut mungkin sujud, tidak perlu rambutnya suka diangkatnya. Orang ada sujud, lihat yang gondrong, kalau sujud dia sujud terus dia angkat dulu begini baru kemudian sujud. Tidak harus seperti itu, justru biarkan. Nah, dan dianjurkan untuk renggang antara badan lambung kita dengan paha, yakni agak merenggangkan. Dan ini juga berlaku bagi perempuan. Ya. Termasuk juga lengan ini direnggangkan. Jadi jangan ditempelkan, tapi direnggangkan dan dibuka. Bahkan Nabi kalau beliau salat dan sujud, farraja baina yadayhi, beliau renggangkan antara dua tangan seperti ini para jemaah, hatta yabdu bayadhu ibtayhi, sampai nampak putih dua ketiak. Sampai nampak. Berarti ketiak bukan aurat karena nampak dari belakang, dan Rasul berarti kalau salat terkadang pakai lengan pendek, tidak harus lengan panjang, karena kelihatan ketiak dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa yujafi batnahu an fakhidaihi, perut sama paha itu dijauhkan ketika sujud. Ya. Jadi mohon maaf, jangan seperti ditempelkan, jangan seperti tempel begini. Nah, jangan ditempelkan seperti, tapi dijauhkan. Nah, jauh seperti ini. Perut sama sama paha jauh. Jangan seperti ini, paha sama perut dekat tapi jauh seperti ini. Kemudian tangan dibuka seperti ini, jangan begini. Dibuka sampai kalau dari belakang kelihatan. Dan tidak boleh, kata Nabi, idza sajada ahadukum fala yabsut ahadukum dira'ahin bisatul qalb. Jadi jangan ini diletakkan di tanah, di lantai atau di sajadah seperti ini. Nah, tapi idza sajadta farfa' mirfaqaik. Jadi diangkat dua sikul ini. Tentu kalau berjamaah sesuaikan jamaah, ya. Kalau berjamaah orang sebelah jangan sampai akhirnya, ya yang penting jangan diangkat. Kalau sholat sendiri baru bisa dipraktekkan. Lalu tangan di mana ketika sujud? Wa yaj'alu kaffaihi hadwa mankibaihi. Tangan ketika sujud persis ketika takbiratul ihram. Ya, bisa begini di sini, bisa di arah telinga ketika sujud maksudnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Humaid. Nah, yani summa sajada, kemudian Rasul sujud, faja'ala kaffaihi, lalu beliau letakkan kedua telapaknya bi hidayyi udhunai, sejajar dengan telinga. Jadi sujud itu boleh persis seperti kita mengangkat tangan. Makanya dalam merapatkan pun sama. Takbir ya begini, sujud ya begini. Beda ketika ruku saja. Ya. Taib. Lalu kata Nabi dalam hadis, i'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dira'aihin bisatal qalbi. Ya, luruslah dalam sujud dan jangan menghamparkan salah seorang kalian lengannya seperti anjing. Tadi ya, idza sajadta farfa' mirfaqai, kalau kamu sujud kata Nabi angkat
Ya. Jadi fadhu' kaffaika, letakkan telapak tanganmu lalu angkat kedua sikutmu. Ya, idza sajadta fadhu'. Kalau kamu sujud letakkan kaffaika, kedua telapak tanganmu, warfa' mirfaqaik, dan angkat kedua sikutmu. Kemudian ini tangan dirapatkan. Taib. Kemudian kaki jemaah. Ketika sujud kaki itu apakah dirangangkan begini atau ditempelkan, dirapatkan? Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari Nabi ketika Nabi sedang tahajud, dicari-carinya karena gelap, akhirnya tangan Aisyah menyentuh kaki Nabi. Kata Aisyah, fawajadtuhu sajidan, maka saya mendapati Rasul, oh ternyata sedang sujud. Lalu kata Aisyah, rasan aqibaihi mustaqbilan bi atrafi asabi'il qiblah, dan beliau merapatkannya, ya, merapatkan telapak dan jari-jarinya ke arah kiblat, dan berarti menempel begini, dilipat dan ditempelkan. Jelas jemaah ya? Taib. Dalam lafaz yang lain kata Aisyah, fa waqa'tu yadi, lalu tangan saya menyentuh, ya, ala batni qadamaihi, ke telapak kaki Rasul, wa huwa fil masjid, dan beliau dalam keadaan sedang sujud. Masjid bukan di masjid seperti kita bangunan, bukan. Masjid dalam keadaan di sujud. Wahuma, dan kedua kaki Nabi, telapak kaki Nabi itu mansubatani, keduanya tercacakkan, ya. Jadi mohon maaf, tercacakkan. Jadi di kaki, nah, jadi bukan begini ya, ya, bukan begini, tapi cacakan begini, dan rasa begini, dirapatkan. Nah, jadi kalau mansubat itu begini, mansubatan, yakni ditancapkan di apa namanya? Dicacakkan, ya, cacak, ditancapkan, ya. Baik. Adzan? Fadhal, adzan dulu. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa zikir atau bacaan dalam sujud? Yang pertama membaca subhana rabbiyal a'la, dan dibaca 3 kali. Kemudian ada zikir-zikir yang lain yang menjadi pilihan, di antaranya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, bahwa ketika turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, lalu kata Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, ini Nabi praktekkan ini. Ketika setelah turun surat itu, Nabi memperbanyak dalam ruku dan sujudnya dengan bacaan tadi. Jadi karena kata Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, sucikanlah Rabbmu, pujilah dan mohon ampunlah. Maka Nabi banyak membaca dalam ruku sujudnya subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, sebagai bentuk mempraktekkan, kata Aisyah, ayat surah An-Nasr tadi, perintah Allah. Dan boleh dengan tambahan yang lain, subuhun kudus rabbul malaikati warruh, ya, subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Ada lagi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, ya, sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawarahu wa syaqqa sam'ahu basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada lagi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya. Ini bisa dilihat berjamaah di buku-buku zikir, ya. Ada zikir-zikir yang sifatnya zikir muqayyad, zikir-zikir yang ditetapkan waktunya, tempatnya, bilangannya.
Nah, seperti ini maksudnya kelompok mana? Adzkarus shalah, zikir-zikir di dalam salat. Ada lagi nanti zikir ba'da shalah. Adzkarus shalah itu contohnya jadi zikir ruku, zikir sujud, ya. Bisa dipelajari di situ. Taib. Adapun dalam sujud, nah perbanyak doa setelah itu. Sebab doa yang mustajab saat sedang salat. Dan di antara momen terbaik untuk doa saat sujud jemaah. Di dalam salat. Momen terbaik salat, lalu di dalam salat yang paling afdal sujud. Sebab ada hadisnya disebutkan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Faksiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba pada saat hamba sedang sujud, maka perbanyak doa kata Nabi. Perbanyak doa. Jadi luar biasa jemaah. Karena sujud itu di antara rahasianya sujud ya, ibadah yang paling agung. Kenapa? Karena manusia yang paling berharga itu adalah wajahnya. Makanya para jemaah dalam Islam, entah dalam agama lain, ya, dalam Islam wajah itu tidak boleh disakiti secara fisik dan tidak boleh wajah itu dihina secara apa? Disakiti secara makna, ya. Kalau secara fisik itu ditampar, dipukul itu tidak boleh. Makanya para suami haram memukul istri wajahnya. Walaupun alasan untuk mendidik, anak juga diharamkan dipukul wajahnya. Wala tadribil wajah kata Nabi. Demikian pula olahraga yang diharamkan dalam Islam, olahraga yang memukul wajah. Ya, apa itu? Tinju. Padahal penggemar tinju semua di sini. Termasuk nontonnya para jemaah. Nonton sesuatu yang haram ya haram nontonnya. Ya nonton tinju. Ya yang sudah dulu suka nonton Mike Tyson ya bertobat nggak apa-apa. Sudah alhamdulillah sekarang sudah ngaji ya enggak lagi nonton. Ya. Dan juga tidak boleh dihina wajah. Wajahmu elek misalnya ngomong gitu. Wajahmu elek ya. Karena wajah sangat terhormat. Nah, ketika ibadah yang berupa sujud itu diletakkan sama dengan kaki di paling dasar. Nah, ini menunjukkan makanya sujud ini ibadah yang sangat agung. Setan itu cuma kalau lihat orang sujud, setan itu nangis. Nangis karena dengan sujud Allah masukkan hamba ke surga. Sementara dia diperintah sujud enggak mau masuk neraka di akhirnya. Maka nangis. Makanya sujud sahwi walaupun jenengan ragu, ya. Lalu tetap sujud sahwi ketika ternyata pas ya. Artinya tidak harus ditambah. Sebenarnya pas. Tapi ketika sujud sahwi, tetap sujud sahwi itu dianjurkan karena targhiman lisyaitan. Karena sujud sahwi itu adalah sebagai bentuk penghinaan kepada syaitan. Jadi sujud saja. Jadi jangan ragu tapi kayaknya pas ini. Maksud ragu dalam sholat rakaatnya. Kayaknya pas, wis, nggak usah sujud, wis. Ya, karena kayaknya pas, jangan. Kalau ragu tetap sujud saja. Seandainya memang betul-betul kurang kita sujud sahwi, berarti sempurna dengan sujud sahwi. Seandainya tidak pun maka targhiman lisyaitan, penghinaan terhadap syaitan. Nangis jemaah setiap sujud. Maka ibadah yang paling afdal adalah salat. Afdalul ibadah. Ya. Jadi saat sujud perbanyak doa. Nah kita ini terkadang kesalahannya kalau sudah selesai sholat baru pada sibuk doa. Ini keliru. Selesai sholat Allah juga sudah berpaling. Makanya ketika sedang sholat itulah para jemaah Allah sedang menghadapkan wajahnya. Allah mengijabakan sedekat-dekat hamba dengan Allah saat sujud. Aksir doa perbanyak doa. Ya. Kalau sudah assalamualaikum Allah sudah berpaling lagi. Maka di antara keindahan ibadah salat itu adalah seorang hamba sedang berdialog betul dengan Allah itu. Karena ketika hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi. Hambaku memuji aku kata Allah. Wa idza qala abdi arrahmanir rahim, ketika hambaku mengatakan arrahmanir rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku kata Allah. Jadi Allah itu menjawab. Jadi kita betul-betul dialog kalau sedang salat. Maka ibadah yang luar biasa para jamaah. Wallahi nyesal. Kita akan menyesal di alam kubur nanti ketika kita
kurang sholat kita jemaah. Banyak orang-orang yang sudah mati itu ingin kembali dunia sekedar untuk sholat 1 rakaat 2 rakaat. Maka perbanyak, kata Nabi apa? Kalau supaya ingin bersama Nabi di surga, fa'inni ala nafsik bi kasratis sujud. Bantu aku dengan kamu cara supaya kamu memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, yani maksudnya. Kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ya. Ketika Rabi'ah itu kan suka melayani Nabi berjamaah. Lalu ketahuan semalam waktu malam itu melayani Nabi, Nabi tanya, "Sal ya Rabi'ah." Minta apa Rabi'ah? Yani karena kamu sudah banyak jasa gitu melayani Nabi. Apa mintamu? Rabi'ah enggak banyak permintaan, tapi tinggi permintaannya jemaah. Apa katanya? Murafaqataka fil jannah. Ya. Yani menemanimu di surga ya Rasul. Nah, lalu kata Nabi, ya sudah, bantu aku supaya cita-citamu tercapai, yani bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Nah, namun para jemaah sekalian tolong diperhatikan khususnya bagi para imam ya. Jangan memperpanjang sujud terakhir dengan doa. Karena dikhawatirkan nanti kaum muslimin apalagi yang awam akan menyangka bahwa berdoa di sujud yang paling akhir itu afdol, lebih diijabah dan semisal. Bahkan menetapkan seperti itu, keyakinan seperti itu adalah keyakinan itu termasuk kebid'ahan. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan lebih afdol di sujud terakhir saja. Jadi para imam bahkan kalau bisa disamakan saja sujud terakhir itu. Jangan sampai kalau mau doa coba jangan di sujud terakhir misalnya. Ya, kalau bagi para imam untuk bercontoh maksudnya ya. Cuma ya repot nanti enggak sujud terakhir pun nanti wah ini kayaknya sujud yang harus doa lama nih, sujud ke satu misalnya. Ya intinya para jemaah sekalian ya, kalau memang kita sedang mengimami ya hindari hal-hal yang menyebabkan kaum muslimin akan bingung apalagi orang awam. Kemarin saya punya kasus di masjid mana? Di Puri Indah situ. Yakni saat imam sujud tilawah ya, maka ada jemaah ibu-ibu yang nggak paham, disangkanya ruku, dia ruku, imam takbir dia sujud, jadi sholat sudah bertolak belakang sudah akhirnya sholatnya. Ya terkadang hindari saja karena sujud tilawah itu sunnah, kecuali kalau memang jemaah itu sudah paham, jemaah sudah paham. Ya banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang masalah apa itu sujud tilawah, ya di mana saja letaknya. Mungkin bila perlu imam itu memberitahu dulu baru bisa mungkin berjamaah. Ya. Nanti kita akan sujud tilawah, tapi kan tidak seperti itu model dan caranya. Ya. Jadi akhirnya kacau berjamaah, kasihan ibu, bahkan ibu-ibu tadi sholatnya tidak sah. Ya. Sholatnya tidak sah karena dia ketinggalan ruku atau dia ketinggalan sujud yang kedua, karena dia setelah tahu keliru katanya imamnya itu kok bangkit lagi, dianya duduk malah berarti menunggu imam katanya. Ini juga keliruan. Jadi semuanya karena dibangun di atas dasar ketidaktahuan tentu. Ini tolong diperhatikan bagi para imamnya. Baik. Baik, ada pertanyaan. Apakah waktu i'tidal, yakni bangkit dari ruku, makmum juga mengucapkan sami Allah liman hamidah, ataukah hanya membaca Rabbana lakal hamdu? Baik, para jamaah sekalian, para ulama mengistilahkan sami Allah liman hamidah itu dengan istilah tasmi', dan Rabbana lakal hamdu istilahnya tahmid. Ya. Tasmi' dan tahmid. Nah, tasmi' ini bagi hak imam dan hak orang yang salat munfarid, tasmi' ini. Yani sami Allahu liman hamidah. Adapun bagi makmum maka dia hanya satu saja, yaitu tahmid saja. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, kata Nabi faqulu rabbana walakal hamdu.
Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka kalian makmum ucapkanlah apa? Sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum hanya membaca tahmidnya saja, yakni Rabbana lakal hamdu saja. Adapun kalau dia sholat munfarid sendiri atau dia sholat sebagai imam, maka membaca dua-duanya, antara penggabungan antara tasmi dan tahmid, ya, antara tasmi dan tahmid. Taib. Kemudian di dalam masalah sujud ada tambahan para jemaah. Di dalam sujud, ya, yang perlu diperhatikan adalah tentang ikhtilaf ulama tadi, yaitu meletakkan hidung. Kalau madhab Syafi'i mengatakan hidung tidak perlu diletakkan, cukup dahi, karena arti sujud dalam bahasa artinya apa? Wad'ul jabah 'alal ard. Nah, namun para jamaah, zahirnya hadis ini menunjukkan kepada wajibnya sujud di atas 7 anggota, dan Nabi berisyarat antara dahi itu dengan hidung sama derajatnya. Sementara yang namanya perintah, kan kata Nabi, umirtu an asjuda, aku diperintah oleh Allah untuk sujud. Berarti menunjukkan wajib gitu loh jemaah. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini, ya, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah dengan meletakkan hidung bagaimanapun caranya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga adalah bahwa dohirnya hadis bahwa tidak perlu bagi orang yang sholat untuk kashfus syai' min hadhil a'dha, untuk menyingkap dari 7 anggota ini yang menghalanginya. Yang menghalangi dahi tidak perlu dibuka, yang menghalangi lutut tidak perlu dibuka, yang menghalangi misalnya kaki tidak perlu dibuka. Seperti apa contohnya? Kaos kaki, ya. Sebab disebutkan dalam hadisnya itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud tanpa menyingkap sesuatu pun yang menutupi dari 7 anggota tersebut. Nah, cuman para jemaah, kita akan bahas sedikit, mohon saya waktu sedikit, bagaimana hukum orang yang sujud dengan memakai alas yang menghalanginya dari 7 anggota sujud ke bumi. Maka memakai alas itu para jemaah ada 3 jenis. Satu, apabila alas itu berupa tangan, yakni sujudnya di tangan, maka sujudnya tidak sah. Mungkin ada orang sujudnya itu para jemaah di tangannya seperti ini, maka jelas tidak sah. Yang kedua, jika sujud beralaskan kain, maka kain ada 2 macam. Satu, kain yang munfasil. Munfasil itu kain yang terpisah dari badan kita. Seperti apa contohnya? Seperti sajadah. Sajadah itu kan kain yang misah dari badan kita. Maka jelas seperti ini dibolehkan, sebagaimana juga Nabi suka sholat memakai sajadah. Jadi sholat pakai sajadah itu sunnah. Artinya Nabi mempraktekannya, ya. Ketika Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, nawilini al-khamrah atau al-khumrah minal masjid. Aisyah, tolong ambilkan khumrah dari masjid. Apa itu khumrah? Khumrah itu para jemaah yang menutup. Ketika itu kata Aisyah, saya sedang haid ya Rasul. Loh, haidmu kan bukan di tanganmu. Inna haidotaki laisat fiyadiki. Haidmu kan bukan di tanganmu, ambil kata Nabi. Nah, diambil di masjid tempat atau khumrah. Apa khumrah jemaah? Khumrah itu kain yang dipakai untuk lemek saat Nabi sujud.
Kalau kita sekarang kayak sajadah atau sajadah kecil, karena disebut khumrah itu menutup, makanya kerudung perempuan disebut juga khimar, karena menutup kepala. Nah ini juga disebut khumrah. Apa itu khumrah? Sajadah, tempat sujud atau untuk sujud. Kenapa disebut khumrah menutup? Karena menutup wajah. Ya kan, kalau sujud berarti menutup wajahnya. Nah ini boleh jemaah. Yang tidak boleh kecuali kalau ada udzur baru boleh itu apa? Sujud dengan kain yang kain itu nempel di badan kita, seperti sujud dengan baju yang sedang kita pakai. Mungkin apa contohnya? Sorban ya. Sujud di atas sorban yang sedang kita pakai. Ini tidak boleh, hukumnya makruh kecuali kalau ada udzur. Apa udzurnya? Misalnya sujudnya di aspal yang panas. Boleh. Sujud saat di tanah yang panas karena tidak kuat, boleh pakai kain yang kain itu nempel di badan kita. Itu namanya hail muttasil bih. Seperti sujud pakai sorban atau pakai baju atau pakai apa punya ya bajunya panjang longgar, maka ini tidak diperbolehkan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ada hadisnya para jemaah. Kunna nusolli ma Rasulillah. Kami pernah salat bersama Rasul, kata para sahabat. Lalu fi syiddatil har, dalam kondisi sangat panas. Perhatikan lafaz sangat panas. Fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina wajhahu minal ard, manakala salah seorang kita tidak sanggup untuk meletakkan wajahnya di tempat sujud di bumi saking panasnya, basata saubahu, maka membentangkan di antara kami kain yang sedang kami pakai, ya, fasajada alaihi, lalu kami sujud di atas kain tersebut. Nah, di sini kan boleh, enggak? Di sini boleh karena apa tadi? La yastati ahaduna, kalau kami tidak mampu. Berarti kalau mampu enggak boleh, gitu maknanya jemaah. Ini kenapa? Yakni maknanya kalau tanpa udzur berarti sujud seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, baru boleh kalau apa? Kalau dalam kondisi panas, karena sahabat tadi mengatakan fa idza lam yastati ahaduna, manakala salah seorang kita tidak sanggup menempelkan wajah karena panasnya di lantai atau di tanah, barulah kami membentangkan kain yang kami pakai untuk sujud. Berarti ini dalil bahwa mereka tidak melakukan dalam posisi mereka mampu. Berarti mereka hanya melakukan ini ketika mereka tidak mampu untuk meletakkan dahi saking apanya, Pak jemaah? Panas. Jenengan yang di sini alhamdulillah belum pernah merasakan. Coba kalau ke Mekah, ke Madinah para jemaah, kalau pas panas luar biasa. Dan demikian zaman dulu. Kalau Rasul sedang di luar, ya, di luar para jemaah. Hatta di Masjid Nabawi zaman Rasul kan tersengat matahari. Itu kalau panas luar biasa. Ya. Kita sekarang alhamdulillah sholat pakai AC jemaah, masya Allah. Ya. Ini di zaman dulu seperti itu. Dan mungkin kita bisa praktekkan hal ini boleh atau tidak boleh itu ketika sholat Jumat. Sholat Jumat kadang sampai meluber keluar-luar ke lantai panas ya. Nah itu juga bisa kita praktekkan. Boleh tidak? Maka boleh kalau kondisinya kita panas. Wallahu taala alam. Demikian kita lanjutkan nanti pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.